Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah jadi ceritanya tuh sekarang itu adalah shoot kedua ya. Shoot pertamanya itu gue udah jadi tadi siang, ini gue syuting malam hari ya. Jadi ada sedikit insiden pas gue udah shoot di siang hari tadi. Dan gue udah edit, udah gue potong, udah gue kasih lagu cuy. Udah gitu tinggal di save aja, ternyata file utamanya tuh nggak sengaja kehapus gitu guys. Jadi ya mau nggak mau dan udah ke shift del ya. Jadi udah nggak ada lagi di trash gitu guys. Jadi mau nggak mau kita syuting lagi yang kedua nih pada episode kali ini. Gue ulang lagi ya untuk diri gue sendiri. Kita bakal review smartwatch dari DT. Ini adalah DT 100 Pro Plus ya. Kenapa gue pilih smartwatch ini? Karena di video review sebelumnya di Evo 7 Pro itu banyak banget yang tanya, Bang, smartwatch Evo 7 Pro ini kalau dibandingin dengan DT Pro tuh seperti apa? Lebih bagus mana? Dan gue jadi kepikiran karena gue belum pernah review DT 100 Pro nya nih guys. Dan pada episode kali ini kita bakal review di versi tertingginya DT 100 Pro Plus nih guys. Kira-kira smartwatchnya tuh seperti apa? Nanti kalian yang bisa simpulin sendiri ya, karena tugas gue sebagai reviewer mereview produk dengan sebaik mungkin. Jadi teman-teman yang sesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan budget kalian masing-masing nih guys. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin terima kasih ke Komaraxor yang sudah mensponsori video kita pada episode kali ini. Sebelum kita mulai juga video pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi video unboxing dan video-video terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen tanya dengan lebih cepat responsnya atau pengen komen atau nanya apapun tentang channel ini, kalian boleh langsung follow Instagram gue @ibnumutakin46 karena gue tuh lebih sering membuka Instagram ketimbang dashboard YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang pengen butuh respon cepet, kalian langsung DM aja di Instagram gue @ibnumutakin46 nih guys. Sekarang kita langsung lihat aja video unboxing dari DT 100 Pro Plus ini seperti apa nih guys. Nah, di bagian depan dari kotaknya di sini ada tulisan DT 100 Pro Plus, kemudian di sini ada fitur unggulan atau watch face yang ada di smartwatch ini dan juga ada gambar dari smartwatchnya. Kemudian di bagian sebelah sini di sini ada aplikasi bawaannya. Keterangan di sini aplikasinya adalah Wear Pro ya, bukan Wear Fit Pro. Jadi kalian jangan salah download nih guys. Kemudian di sini ada keterangan warnanya warna hitam yang dikirimin. Kemudian di sini ada tulisannya 44 mm space aluminium case dan di bagian bawahnya di sini ada spesifikasi dari smartwatchnya. Di sini tertulis chipsetnya menggunakan RTK 8726D. Kemudian screen size-nya 1,78 inch dengan resolusi 320x385 pixel. Kemudian baterai kapasitinya di sini tertulis 280 mAh. Kemudian charging time-nya 2 jam. Kemudian watch size-nya di sini 44x34 mm dan 10,8. Nanti kita juga bakal hitung ya angka pastinya tuh seperti apa ukuran dari smartwatch ini. Oke, kita unboxing lagi nih guys. Nah, oke, di dalamnya di sini ada pembungkusnya lagi, kemudian di sini ada smartwatch-nya. Oke, seperti ini kita singkirin dulu. Kemudian di sini kalian akan mendapatkan charging cable yang sudah wireless seperti ini ya, penampangnya seperti ini dan di ujungnya ini USB Type A. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada buku petunjuk atau manual petunjuk cara penggunaan dari smartwatch-nya. Kalian baca-baca juga ya supaya tidak salah. Oke, kita beresin dulu mejanya nih guys. Nah guys, ini dia smartwatch-nya. Pertama kali gue pegang smartwatch-nya itu bobotnya lumayan mantep ya. Beratnya itu di 55 gram dengan strapnya seperti ini guys. Untuk material atau build material dari smartwatch-nya ini sudah terbuat dari aluminium atau alloy ya di bagian kiri kanannya, samping-sampingnya. Tapi di bagian bawahnya ini masih terbuat dari plastik seperti ini. Di bagian sebelah kanannya di sini ada satu tombol aja ya, single tombol crown seperti ini yang berfungsi sebagai tombol on off
off, kemudian juga bisa digunakan untuk merubah watch face dan juga untuk menggeser menu-menu yang ada di dalamnya nih guys. Kemudian di sebelah sini ada lubang mikrofon, kemudian di sebelah kirinya di sini ada lubang speaker nih guys. Karena smartwatch ini sudah mendukung Bluetooth call nih guys. Secara dimensi smartwatch ini mempunyai tinggi 40 mm, kemudian dengan lebar 39 mm dan ketebalan 13 mm nih guys. Strapnya sendiri ukurannya itu 20 mm lebih ya. Jadi bisa digonta-ganti dengan strap yang ukurannya sama gitu guys. Kapasitas baterainya 280 mAh dan bisa digunakan atau using time-nya sekitar 1-3 hari ya. Tergantung tingkat pemakaian kalian nih guys. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan dari smartwatch-nya. Kalau misalnya kita swipe down, di sini kalian akan masuk ke beberapa shortcut menu ya. Di sini ada simbol i. Kalau misalnya kita klik di sini ada about gitu ya. Ada nama dari smartwatch-nya, kemudian juga ada QR code-nya untuk mengkoneksikan smartwatch-nya ini ke dalam smartphone gitu guys. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada do not disturb, kemudian di bawahnya di sini ada musik controller ya untuk mengatur musik yang sedang dimainkan di smartphone kalian menggunakan smartwatch ini. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada untuk pengaturan brightness ya. Jadi kalian tinggal slide aja ke atas dan ke bawah untuk pengaturan tingkat kecerahan layar yang ada di smartwatch ini guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe right, di sini akan muncul juga beberapa recent apps atau aplikasi yang terakhir kalian gunakan. Di bagian atasnya ada message notification, kemudian juga ada pengaturan Bluetooth call-nya. Kemudian kalau misalnya kita swipe left, di sini juga akan masuk ke beberapa shortcut menu nih guys. Di sini ada menu data ya. Di dalam menu data ini kalian bisa melihat jumlah langkah kaki kalian, kemudian juga jarak tempuh, kemudian juga ada kalori yang sudah dibakar nih guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada heart rate monitor. Langsung aja kita tes kira-kira akurasinya seperti apa heart rate monitor di smartwatch ini guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada weather, dan di sebelah kirinya lagi di sini ada penambahan untuk beberapa shortcut lagi nih guys di smartwatch ini. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, biasanya kan itu masuk ke message notification ya. Kalau misalnya di smartwatch ini tuh langsung masuk ke menu utama, dan yang gue suka dari smartwatch ini adalah tampilan UI interface-nya itu ada tersedia 6 nih guys. Banyak banget kan? Yang pertama ini berbentuk honeycomb seperti ini ya, mirip tampilannya dengan Apple Watch, dan kalau misalnya kita gerak-gerakin seperti ini layarnya itu responsif banget dan smooth banget gitu guys. Dan ini bisa diatur besar kecilnya menggunakan crown yang ada di sebelah kanan ini guys. Kalau misalnya kita double klik lagi, ini akan masuk ke menu grid seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita double klik lagi, di sini ada menu melingkar seperti ini ya. Dan kalau misalnya kita pilih menunya menggunakan crown ini akan terasa ada sensasi getar kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita double klik lagi, di sini ada menu interface yang melingkar seperti ini lagi, tapi ini menu yang bisa dipilih itu jadi lebih banyak ya guys. Kalau misalnya kita double klik lagi, di sini ada menu grid yang lumayan lebar banget gitu guys, dan bisa disesuaikan besar kecilnya menggunakan tombol crown seperti ini guys. Kemudian kalau misalnya kita double klik lagi, di sini ada menu yang memanjang ke bawah seperti ini. Gue suka sih menu yang memanjang kayak gini guys. Jadi untuk ngejelasinnya itu jadi lebih gampang gitu ya buat teman-teman semua nih guys. Kalau menurut gue tampilan UI yang ada di smartwatch ini tuh lumayan atraktif ya, dan lumayan fresh gitu. Untuk mengganti watch face-nya kalian cukup putar crown yang ada di sebelah kanan ini ya. Tersedia 12 watch face yang ada di smartwatch ini. Kalau misalnya dirasa kurang, kalian langsung main-main ke aplikasinya, buka aplikasinya Wear Pro. Kalian di situ bisa pilih banyak banget watch face-nya dan lumayan keren-keren banget nih guys. Dan juga bisa di custom menggunakan gambar atau foto yang kalian mau. Di dalam aplikasi Wear Pro-nya itu juga terdapat beberapa settingan ya yang bisa kalian manfaatkan yang tidak ada di smartwatch ini. Karena settingan yang ada di smartwatch ini lumayan terbatas kalau menurut gua. Nanti kita bakal lihat seperti apa settingan di smartwatch ini. Sekarang kita mulai bahas fitur atau menu-menu yang ada di smartwatch ini guys. Yang paling atas di sini ada telepon ya untuk Bluetooth call, kemudian di bagian bawah di sini ada message notification. Yang gue suka dari message notification ini untuk karakternya itu bisa tampil lebih banyak ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada kontak ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada call record. Kemudian di sini ada menu data lagi seperti yang ada di bagian shortcutnya. Kemudian di sini ada sport. Kalau misalnya kita klik sport, di sini ada 7 aktivitas olahraga yang bisa dibaca di smartwatch ini. Mulai dari walking, kemudian running, cycling, rope skipping, kemudian badminton, basketball, dan football. Dan tampilannya tuh seperti ini guys.
Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada heart rate monitor yang tadi udah kita tes. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada musik controller ya. Fungsinya itu untuk mengatur musik atau video yang sedang dimainkan di smartphone kalian. Tapi sayangnya tidak bisa menaikkan dan menurunkan volume dari smartwatch-nya ya. Jadi hanya bisa memplay, menext dan memprevious aja. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada sleep monitoring ya. Kemudian setelah sleep monitoring di bawahnya di sini ada weather, kemudian juga ada my QR code. Kemudian di sini ada kalkulator, Find My Phone. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada meteorological ya. Kalau misalnya kita klik di sini ada keterangan atau sensor untuk membaca ultraviolet. Kemudian di bawahnya di sini ada air pressure atau tekanan udara gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada breath exercise. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada massage ya. Jadi ini kalau misalnya kita aktifin ada getar-getar gitu ya untuk memijat tangan kita gitu guys, atau pergelangan tangan kita gitu guys. Kemudian ini fitur yang lumayan lucu sih kalau menurut gua. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada lady assistant ya untuk teman-teman kaum wanita ya. Di sini sudah diatur juga, ada pengaturannya lady assistant. Kemudian di sini ada menu style ya. Kalau misalnya kita klik di sini pilihannya dari 1 sampai 6 ya yang tadi udah kita coba nih guys. Kemudian di bawahnya lagi ada setting nih guys. Kalau misalnya kita masuk ke setting, di sini ada settingan untuk language-nya. Di sini kalau misalnya kita klik di sini ada settingan bahasa Inggris, tapi sayangnya nggak ada bahasa Indonesia ya guys. Jadi di smartwatch ini belum ada settingan untuk bahasa Indonesianya. Di bagian bawahnya lagi di sini ada dial switch atau untuk mengganti watch face. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada screen time ya. Kalian bisa pilih di sini mulai dari 5 detik sampai 15 detik untuk screen on time di smartwatch ini guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada vibration ya. Kalau misalnya kita klik di sini ada beberapa level untuk getarannya dari mulai level 1 sampai level 3 gitu guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada Bluetooth phone. Kemudian di bawahnya lagi ada password dan di bawahnya lagi ada factory reset gitu guys. Jadi settingannya hanya lumayan sedikit ya yang ada di smartwatchnya. Untuk settingan yang lebih detail kalian bisa langsung buka aja aplikasinya Wear Pro. Di situ juga ada beberapa settingan seperti raise to wake-nya itu juga bisa disetting di sana gitu guys. Sekarang kita cobain kira-kira smartwatch-nya tuh kalau misalnya dipakai di pergelangan tangan gue seperti apa. Untuk informasi aja pergelangan tangan gue nih ukurannya 18 cm ya. Jadi buat teman-teman yang ukuran pergelangan tangan itu sama dengan pergelangan tangan gue, harusnya feels-nya tuh bisa sama gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mempunyai pergelangan tangan di bawah atau lebih kecil dari tangan gue, harusnya agak sedikit kebesaran. Oke, gue juga dengar komentar teman-teman semua, gue bacain semuanya. Teman-teman juga banyak yang request smartwatch yang ukurannya tuh 40 mm kan. Sabar. Satu-satu ya guys. Ini dia smartwatchnya. Pas gue udah pakai ya, smartwatchnya itu kalau menurut gue lumayan pas ya di pergelangan tangan gue. Dari bagian bodinya ini lumayan pas, kemudian di bagian strapnya ini juga lumayan pas ya. Dan kalau menurut gue fitur raise to wake-nya ini juga bekerja dengan sangat optimal. Jadi cepet banget itu responnya, nggak ada delay yang terlalu lama seperti itu guys. Secara overall ya, kalau menurut gue secara tampilannya ini gue suka ya. Tampilannya tuh minimalis, tapi memang di sini buttonnya cuma ada satu ya di sebelah kanan ini. Dan kalau dari segi build material, kemudian dari fitur-fitur yang tadi udah kita jelasin, kalau menurut gue ya lumayan bagus ya. Smartwatch DT100 Pro Plus ini. Buat teman-teman yang tertarik buat beli smartwatch ini, kalian bisa langsung hit link aja yang ada di deskripsi di bawah. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang DT100 Pro Plus ini guys. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya review ini dirasa bermanfaat, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya nih guys. Supaya teman-teman kalian juga bisa tahu kira-kira fitur dan manfaat dari produk yang kita review pada episode kali ini tuh seperti apa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat. Halo guys, jadi smartwatch ini tuh udah bisa buat angkat telepon dari WhatsApp call. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanyain smartwatch yang bisa ngangkat telepon dari WhatsApp call, smartwatch ini udah bisa. Dan kualitas speakernya kayak gini. Kira-kira gimana? Mantap kan?